Nama saya Herlinali, umur 59 tahun. Pekerjaan rumah makan ya. Waktu habis merantau dari Semarang ke Jakarta, pertama saya jahit, terus beli mesin bekas. Nah, jadi kan makanya saya bawa pulang jahit, kan suami mau kerja. Jualan juga kurang laku lah. Untuk biaya rumah gitu kan, kokonya sama adik saya yang bantu gitu, karena kita baru merantau ya. Di rumah kan kita mau masak, ya udah pengen makan bakmi kita bikin bakmi. Memang tante hobinya masak ya, jadi tuh bikin bakmi, bikin tahu kok, bikin bakso, bikin pempek, yang gitu-gitu kan hobi. Sambil pengen belajar lah gitu. Tadinya tante memang pengen dagang bakmi ini di Tanjung Duren dulu, tapi om ini nggak boleh. Dia bilang gini, kalau saya masih sanggup saya nggak boleh, istri saya kerja gitu katanya. Habis itu dia bilang gitu, ya udahlah, tante pikir dia nggak mau. Tante mati-mati pengen dagang. Tante juga pernah bantu adik tante, kan setiap Sabtu Minggu tante bantu di sana. Dia kan Sabtu Minggu dagangnya rame gitu. Di sini dari Tanjung Duren beda ke sini kan kita kredit, beli rumah kredit, pengen punya rumah lah ibaratnya gitu. Habis pindah ke sini makin lama, kayaknya duit tuh udah nggak cukup berkredit rumah. Akhir-akhirnya ya udah dia boleh dagang ya udah, itu juga duit udah nggak ada juga. Awalnya bakmi Bangka itu bukanya di Grasi itu kan kita juga belum ada tenda ya, kita pas bikin tenda lah warna biru. Dulu tendanya bikin itu kan. Kita sebelum dagang kan kita kasih brosur dulu lah di komplek ya, biar tahu semuanya gitu. Nah waktu dagang memang sekali dagang tuh rame. Ada 6,5 kilo mie, saya ingat itu. Itu berjalan berapa tahun ya? Ada kurang lebih setahun kayaknya. Tapi kan lama-lama tetangga kan berisik. Kan sebelah rumah kan udah ada tetangga kan. Waktu kita buka di Grasi, om masih dagang ke Tanjung Duren, Pertama Ratu balik-balik masih. Temannya ngajak dia ke Malaysia. Habis ke Malaysia, pikir jual martabak kan. Ya katanya sih di sana kan nggak ada martabak. Nah, jadi diajak loh suami saya jual martabak sama temannya. Ya sudahlah, cobalah, siapa tahu di sana bisa nyelesain kredit rumah lah yang penting. Sampai berangkat ke Malaysia, sampai di sana ternyata dia nyewa tempat belum nyewa, bikinnya di rumah dia, mau dipotong-potong titip di warung-warung. Suami saya bilang kalau kayak gini mana bisa laku banyak, kalau cuma titip di warung. Martabak ini kan mau makannya panas, mati kalau kayak gini caranya. Akhirnya suami saya kan kesana tuh sakit terus setiap hari. Dulu kalau gini biarlah makan nggak makan mending ngumpul lah, nggak tahan berpisahannya, bukan gini biarlah sedihnya gitu loh, karena sendiri di rumah sama anak-anak gitu. Sekali om bilang mau pulang, senangnya minta ampun, biarlah nggak ada hasil lah, biarlah mending pulang. Nggak berapa lah 1 bulan ke sana. Semakin udahlah biarin, aduh nggak mau lagi pisah, pokoknya biar pun makan nggak makan mending ngumpul. Nggak sanggup bayar cicilan tadi, pindah ke ruko. Waktu itu duit nggak ada, pinjam dari saya 10 juta. Waktu itu pinjam 10 juta, kita dagang sini lah, duitnya kontraknya 8 juta 2 tahun. Pas-pasan udah 10 juta tadi, beli alat-alat tambah, alat-alat segala macam gitu. Nah, dagang, tapi sekali dagang untung lumayan gitu kan. Gak berapa bulan kebayar adik saya gitu. Bangun pagi kurang lebih jam 4 ya.
jam 4, habis itu jam 5 sekalian ke pasar naik angkot ke Pasar Ciledug. Habis itu naik angkot kan tante juga takut, tante ini kan nggak pernah naik angkot, nggak pernah kemana-mana sama om ya. Naik angkot sendiri kan takut, apalagi kita nggak pernah naik angkot ya. Tapi mau nggak mau keadaan, habis itu jalan kaki sampai ke pasar sekarang ini Ramayana ya. Kalau dulu masih Pasar Ciledug. Habis itu kan mau beli ikan. Kalau udah siang kan ikannya jelek, jadi pagi-pagi tante ke sana. Ada berapa kali lah tante sampai belanja ke Ciledug itu. Ada kali kurang lebih 2 bulan lah ya. Waktu di Grasi, tetangga nih tiap pempeknya ke tante. Nah, habis itu tante pindah ke sini, dia ngelahirin, dia nggak bikin lagi, dia berhenti bikin pempeknya. Habis gitu entah gimana ya, dia pindah juga. Lah kalau dia pindah kan sayang. Tadinya sebelum pindah, karena anak masih kecil, udah berhenti setengah tahun dia nggak bikin. Tante ini kan ada ikan, kulit ikan kan, ngerok ikan yang bikin buat bakso. Tante suka cobain gorengin pepek kulit gitu. Nah, kan ada yang tamu-tamu bilang, kok beda kulitnya, nggak kayak yang dulu kan katanya gitu. Oh, yang ini saya bikin sendiri, saya bilang kan. Yang ini dia enak loh, dia bilang kan gitu. Tamu kan dulu kan ketemu tante terus, tamu kan karena bikinnya di sini, jualannya di sini. Dia nggak jualan lagi, tante bikin pempeknya. Bikin pempek tuh nambah laku. Nama saya Enda, saya biasa dipanggil dengan panggilan Cikim. Saya anak kedua dari Bapak Hermanto dan Ibu Herlina atau Ibu Aliu, which is owner dari Bami Citarasa. Memang perjalanan awal Citarasa dibangun ini, waktu Mama di garasi itu saya tidak ikutin. Saya cuman hanya mendengar, karena waktu itu saya SMA dan saya dititipkan ke rumah tante dengan alasan ya karena terlalu jauh jarak sekolah dengan rumah. Lalu setelah lulus sekolah SMA kan ada jeda waktu mau ke kuliah, kan biasanya liburnya cukup panjang, dan posisi waktu itu sudah di ruko. Nah, di ruko inilah baru saya tahu bagaimana Mama mengerjakan semuanya. Hanya untuk memang dari dulu belum pernah masuk dapur. Cuman paling masak Indomie yang standar-standar aja. Terus waktu Mama jualan di ruko, ternyata kan memang pembelinya rame. Jadi kayak Papa kan kewalahan, Papa sama Mama sendiri. Akhirnya sudah saya memberanikan diri untuk bantu Papa. Lumayan rame, dia suka bantuin. Bukan suka bantu, memang harus bantu lah dia. Dia sama om yang bikin mie kan, segala mau masak tahu kok, songsoy gitu. Tante bikin bakso, bikin tahu kok, bikin pempek kan, mau motong daging segala kan. Anak buah baru 2. Terus saya tanya sama Papa, ini gimana? Ya dari situ sih. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, dan setiap hari Sabtu Minggu itu sudah wajib saya harus ke sini gitu. Karena kan juga kuliah ngekos di Tanjung Duren. Jadi ya pas pulang ya udah langsung bantu. Enggak diwajibkan, tapi dia orangnya memang harus bantu gitu. Enggak pernah Sabtu Minggu tuh enggak bilang oh ada acara, enggak ada. Karena saya ambil kuliah itu kan jurusan arsitek, dan kebetulan juga mungkin saya pribadi yang suka tantangan. Jadi kayaknya nggak betah kalau cuma suruh kerja di rumah gitu kan, apalagi di dapur gitu. Waktu dulu mikirnya, duh gimana ya dapur gitu kan, belum ke makanan deh, belum sama sekali nggak kepikiran untuk bisnis makanan gitu. Dan yang paling peaknya itu waktu saya kerja di Bandung, itu saya bisa sampai 2 minggu sekali baru pulang. Jadi memang perjalanan meniti karir itu di luar bisa dibilang cukup
membuat saya jarang pulang lah gitu. Punya usaha sendiri, jatuh bangun ya kan, yang namanya project, sempat nggak dibayar orang juga gitu. Terus akhirnya waktu sekitar mungkin 2 tahun lalu wacana untuk membuka restoran itu kembali di sounding lah. Tadinya kan begini, kalau dulu kan kedua-duanya kan memang nggak mau. Kalau mereka mau sih kan mungkin udah lama kita buka cabang kan, karena anak-anak nggak mau. Dia bilang gini, Enda bilang begini, Mama aja bilang, bentar lah saya bilang, kalau mau koko aja, tapi kokonya nggak mau juga. Nah dia bilang kalau saya di luar sana saya masih banyak kerjaan, dia bilang gitu kan. Nah habis itu mungkin udah capek kali di luar sana. Jadi barulah kepikir mau buka cabang gitu. Mama tawarkan, udahlah ngapain sih kerja di luar, pulang nggak jelas, terus dapatnya tuh apa. Ya kan? Tapi waktu itu saya masih mikir, enggak, aku tuh bisa. Ini duniaku, aku ya seneng gitu loh. Aku seneng mempekerjakan karyawan-karyawan kantor. Rasa puas kalau bisa dapat project dan bisa kasih gaji mereka bulanan dan tetap terus konsisten berjalan gitu. Nah, Mama sempat tipes dan 1 minggu ya tanpa Mama tidak ada produksi di dapur. Tapi mau tidak mau akhirnya saya turun. Jadi saya bikin tahu bakso ikan, pempek gitu. Jadi yang dari awalnya kayak saya cuma lihat, saya ingat-ingat lagi ya gimana ya bikinnya gitu, tapi ya itu tadi mungkin karena jurus kepepet kali ya, jadi ya mau nggak mau nih lo mau bikin apa enggak, kalau nggak jualan nih gitu kan. Tapi akhirnya ya cara seperti itu memaksa saya untuk mengambil tanggung jawab yang biasa Mama kerjakan, dan di situ menurut saya satu pelajaran berharga bahwa memang jangan pernah batasi diri kamu gitu. Dan akhirnya 1 minggu itu ya saya mengerjakan semua dan bisa dibilang kita bisa jualan dan juga tidak ada pengaruh apa-apa di kualitas dan di rasa ataupun yang lain gitu loh, dan juga tidak ada komplain, so it's fine. Sampai pada titik dimana waktu itu mungkin lebaran 2 tahun lalu lah, karena papa mama kumpul di rumah, akhirnya saya sampaikan, oke Ma, aku urus cita rasa, hanya dengan catatan perusahaanku tetap jalan. Saya sudah punya tim produksi sendiri, saya sudah punya supervisor yang memang bisa saya andalkan, dan saya juga sudah tahu klien-klien yang mau saya bidik itu seperti apa. Jadi akhirnya saya beranikan diri untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Kadang kan Nathan ini orang bego ya, kadang-kadang gimana ya, mikir di jalan gimana lah, kadang-kadang amit-amit ya takut kecelakaan atau apalah, kerja jauh-jauh kan pusing itu. Kalau di rumah kan deket begini kan nggak mikirinnya, nggak dulu kan Tante mukanya stres banget waktu dia kerja di luar. Makanya sekali dia nggak kerja di luar ya Tante tenang banget. Karena ini waktu itu sudah 18 tahun lebih perjalanan, gimana kalau kita buka cabang saja dulu? Buka cabang, izinkan aku untuk menerapkan sistem yang ada di pikiranku. Nah, mungkin udah lelah di luar, ya udah Pak katanya, mending kita buka cabang lah gitu kan. Nah sekali kita lihat di sini, ini cocok tempatnya, ini pas mau dikontrak 2 kan, ruko 2 mau dikontrak, tapi beda orang. Agent itu tadi telepon kita sih udah ngeliat itu berderetan juga kan, di Gading itu kan berderetan 2 ruko itu, bekas toko AC kalau nggak salah ya, dia mau dijual ditulis. Agent itu entah gimana, telepon kita katanya mau dikontrak, loh kan itu mau tulis dijual, katanya kalau ngambil 5 tahun boleh dikontrak. Ya udah kita bilang cari lo ketemu orangnya gitu, nego harganya ngambil 5 tahun ke situ. Awal mula buka Gading Serpong itu kan bisa dibilang saya memang sudah punya bayangan sistem lah, SOP.
Tapi ternyata yang terjadi itu kita sulit untuk mengontrol karyawan. Hal yang pertama paling sulit itu memang karyawan. Pendekatan secara personal baik-baik sudah, lalu juga secara tegas pun sudah. Tapi akhirnya saya menemukan satu contoh, satu pemikiran bahwa ternyata sebagai pemimpin itu tidak bisa kita hanya menginstruksikan, tapi kita harus juga melakukannya bersama dengan mereka. Di dapur itu, buatlah pekerjamu adalah timmu, bahwa ini adalah teamwork, dimana meskipun bisa dibilang saya anaknya owner, tapi saya tidak pernah melabelkan diri saya tuh, saya spesial, saya khusus, tapi tidak. Kalau memang lagi nggak kepegang, saya cuci piring gitu. Kalau memang lagi rame, saya harus mengerjakan apa, saya mengerjakan gitu. Jadi saya tidak peduli yang harus keringetan, harus baju umel gitu kan. Mungkin saya hanya menjaga, kok anak cita rasa kayak gini ya. Jadi mungkin ya kalau keseharian saya lebih sering di dapur, jadi saya jarang ada di depan untuk saat ini, karena saya memang lagi benar-benar mantepin tim dapur saya tuh solid gitu. Kita tidak bisa harapkan orang itu bisa bekerja sesuai dengan sistem tanpa pengawasan yang ketat di awal. Kan kadang pernah kan rame kan, aduh gimana bisa nggak mereka nih ya gitu kan. Tapi tante pikir gini, bisa lah kali, karena dulu kan dia memang sudah bantu tante kan. Waktu dulu mie aja berdua papanya bisa 10 kilo lebih, mereka berdua bisa. Papanya juga jarang ke sana, paling seminggu sekali. Kelihatan dia udah capek nih, kata papanya, Leo saya mau ke Gading, kasihan lah Enda katanya kan, pulang kan jam 11 malam terus kan, tutup jam 11, sampai rumah udah malam kan. Gantian lah sehari gitu, misal seminggu, papanya pergi dia kan pulang agak cepet kayak gitu. Ada satu momen di mana mungkin karena badan juga kurang sehat, terus saya pulang dengan kondisi badan yang sangat lelah. Saya sampai berpikir gini, orang lain sudah tidur mungkin ya, dan saya masih di jalan, jam 11 malam saya masih pulang nyetir. Kok gini ya? Kok gini banget sih gitu loh? Apa sih Indah yang lu cari gitu kan? Terus sempat sih mau menangis gitu kan, tapi ketika saya melihat lagi, begitu saya parkir di rumah, dan waktu itu malam itu cukup ya entahlah, mungkin Tuhan mengatur semuanya, dibuatlah cuaca hari itu mendung gitu kan malam-malam, dan saya merasa jadi kok rumahku yang sekarang ini, rumah orang tua ini begitu indah. Mungkin saya sendiri kalau misalnya disuruh bekerja untuk menciptakan seperti itu, saya rasa saya tidak bisa. Tapi di situ akhirnya saya merasa, wah, hebat sekali papa mama saya. Hebat sekali mereka. Dari yang saya ingat, kita merantau, waktu itu saya masih kecil, mungkin 1 tahun lebih. Pertama kali yang saya ingat, rumah yang kita tempati itu memang cuma di gang kecil. Setelah dari Semarang kita pindah ke Jakarta, dan di Jakarta itu kita tinggal di gang kecil yang mungkin jalannya itu hanya muat untuk 1 motor, dan langsung ada selokan, dan potret rumahnya itu ya rumah, jalan langsung dinding rumah, dan dinding rumah itu pun hanya sebatas mungkin setengah meter dari lantai, lalu jendelanya itu hanya berupa kawat ayam ya gitu. Frame-nya pun frame dari kayu, tidak ada kaca, dan pintu pun hanya pintu kayu, setengah papan, setengahnya lagi juga
kawat ayam tadi gitu loh. Tiba-tiba memori itu semua teringat gitu kan. Akhirnya saya merasa wah gila ya, sebegitu hebat perjuangan mereka. Akhirnya di situ saya merasa berdosa. Kenapa cuman hanya kerja yang seperti ini, yang sudah semua berjalan, semua sudah tersedia, kok lu masih ngeluh? Nggak lihat kah bagaimana kedua orang tuamu itu membangun rumah dengan segala jeripaya mereka hanya untuk anak-anaknya. Lalu di situ akhirnya malam itu saya berdoa dan saya menangis. Saya katakan ke Tuhan, izinkan saya untuk mengambil semua tanggung jawab ini. Semua tanggung jawab untuk meneruskan usaha Cita Rasa ini, untuk mengelola, untuk selain mempertahankan tentu untuk mengembangkan lagi ke depannya. Akhirnya di situ saya mendapatkan pesan bahwa enggak, lu terlalu bodoh untuk tidak menyadari ini semua. Oke, ini jalanku. Kuatkan aku Tuhan, mampukan aku, dan ya sudah dari situ akhirnya saya berpikir banyak. Saya mulai membuka diri, saya mulai mencari tahu informasi-informasi lainnya, bagaimana expand ke depan, terus bagaimana Cita Rasa ini lebih dikenal, dan juga ya sebisa mungkin saya tidak perlu menunggu sampai dekade berikutnya. Saya berjanji dalam diri saya bahwa keterlambatan itu akan saya kejar. Cita-cita mama yang dulu mau ini menjadi usaha yang turun-temurun, mungkin saya bisa realisasikan gitu. Rencana ke depan sih sebenarnya banyak banget. Ya mungkin juga terbatas waktu dan tenaga, tapi yang pasti ada cita-cita mama yang mungkin menjadi PR saya untuk saya bisa merealisasikan, yaitu beliau ingin kita bisa ya mungkin bisa menyelenggarakan gedung yang bisa membuat event perkawinan atau apa, dimana situ kita restoran sekaligus juga bisa menyediakan tempat-tempat seperti sewa seperti itu. Bikin usaha tuh nggak gampang. Udah jatuh bangun, misalnya kalau ada kekumpul modal nih dikit, waktu dulu kan, waktu jual martabak, asal kekumpul sedikit duit, buka lagi cabang. Kekumpul lagi, buka lagi cabang. Pernah sampai cabang 1, 2, 3, 4 ya. Asal ditinggal langsung sepi. Asal ini buka lagi, tinggal udah rame-rame, udah normal, ditinggal sama sepi lagi. Jadinya akhirnya, tapi makanya kalau misalnya usaha gagal tuh udah biasa kayaknya, tapi kita harus semangat terus, gitu, menjaga kualitas, mutu gitu kan, kebersihan, barang yang kita jual itu harus bagus gitu. Intinya usaha itu nggak gampang. Memang kelihatan orang gampang ya, tapi nggak gampang loh. Masalah anak buah, kalau anak buah nih kita beli barang sudah bagus, tapi kalau mereka nggak teliti, barang itu kan bisa jelek. Nah itu kita harus perhatiin itu. Makanya pernah sampai kulkas nggak dicolok ini, busuk buang satu kulkas, kurang lebih 2 juta. Anak buah tante sekarang udah mendingan lah, udah pada mengerti semua. Tante maunya kayak gimana kerja, udah pada sadar lah kayaknya mungkin. Motivasi saya biar bisa anak-anak ke sekolah, terus bisa bantu-bantu keluarga lah gitu. Kita kan bukan dari keluarga yang berada gitu kan, semuanya susah gitu.
kayak itulah, tapi sekarang udah lumayan semua lah adik-adik saya semuanya. Tante harap Enda bisa bangga dengan pekerjaannya sekarang. Akhirnya di 20 tahun usaha ini saya bisa kembali ke rumah. Yang tadinya saya mungkin jauh dari papa mama, ya saya bisa bersatu kembali. Setelah sekian tahun ego saya meninggi untuk saya mencari pekerjaan saya sendiri, jati diri saya sendiri di luar.